dari belakang gitu kan. Minta tolong standby. Baik. Adik-adik, perkenalkan secara resmi. Nama saya Agus Yasa Wirawan. Saya di Setda Komersial, saya di Kominfo menjabat sebagai Kepala Seksi Kasuban, Kepala Sebagian Aplikasi Telematika di Kominfo pada Sekretariat Komersial. Sebelumnya saya minta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide berikutnya. Jadi sebelumnya begini, saya minta mohon kepada adik-adik di sini nggak ada yang bawa gadget ya, kepada panitia juga. Karena begini, di dalam ruang publik kesempurnaan dimanapun kesempurnaan dengan milik Tuhan. Adapun manusia pasti bisa berbuat salah. Nah, di sini kenapa saya minta tolong? Karena saya takut pada saat saya berkata salah, pada saat saya bersikap salah, ini kita lihat kasus yang bagaimana terjadi di Jakarta. Video 3 jam, salahnya 1,5 menit, berikutnya sedunia, begitu kan? Nah, jadi ini kenapa saya mohon juga kepada panitia, kepada kepala sekolah, jika ada saya berbuat salah, mohon saya langsung ditegur pada saat saya berkata salah juga. Karena kalau ada juga boleh, kalau misalkan Pak kok begitu, silahkan angkat tangan untuk menegur saya. Daripada nanti diam-diam direkam viral, tahu-tahu ada 100 orang duduk ke saya, copot Pak Agus, copot Pak Agus, Pak Agus. Gitu kan? Turunkan harga. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon kita pengertian sama-sama di sini. Saya datang atas undangan dari panitia ke sini. Saya dengan niatnya baik. Cuman karena saya masih manusia, saya masih ada kemungkinan, pasti ada kemungkinan berkata salah, mungkin pada saat informasi dan sebagainya. Jadi saya mohon semacam agreement ya, perjanjian bersama bahwasanya yang baik dari ruangan ini silahkan dibawa. Jika ada yang salah, tegur saya dan kita selesaikan di sini. Itu saya memakai kita dari awal sampai akhir untuk direkam untuk mencegah hal-hal seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke hal yang sedang viral. Itu adalah namanya hoax, penipuan, fitnah. Nah, hoax itu adalah bagaimana suatu gambar kita buatkan suatu cerita seakan-akan cerita itu benar, padahal bohong. Lalu bagaimana kita bisa memfilter mana yang hoax, mana yang benar? Karena pada saat adik-adik melihat kalau pakai WA, pakai Twitter ikut menyebarkan, maka adik-adik juga ikut menyebarkan fitnah. Kalau adik-adik nggak tahu itu benar atau enggaknya, kalau ternyata fitnah, ternyata hoax, adik-adik ikut menyebarkan hoax, dosanya sama, ikut menyebarkan bohongan. Makanya sebelum adik-adik ikut menyebarkan suatu berita atau apa, pastikan kan berita itu benar. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, ini kan ada contoh. Seorang anak di daerah konflik itu kehilangan orang tuanya sampai dia tidur pun di sebelah kuburan orang tuanya. Ternyata itu adalah model yang difoto oleh fotografer untuk keperluan foto aja, sekedar foto aja. Kalau misalkan adik-adik melihat sebelah kiri saja, alangkah sedihnya kehilangan orang tua dan sebagainya. Kita share, like, share. Padahal itu bohong. Komen admin kan? Klik bagi yang ingin masuk surga, klik. Bagi yang tidak akan masuk neraka. Saya pertanyaan saya begini, kalau bisa dengan satu kali klik saya bisa masuk surga, saya bikin aplikasi klik logikanya nggak nyampe, tidak ada ceritanya klik Anda masuk surga, harus dengan usaha.
bayi itu, bayi apa namanya ya, klik semoga dia cepat sehat. Kembali, kalau dengan klik dia langsung sembuh, saya bikin apa? Kagak ada urusan. Diklik dia gak bakal sembuh. Nah, sekarang ini nih, ini dia yang kemarin viral ini. Oh, lihatlah seorang wanita waktu itu di kisah di Mesir, dia meninggal secara baik, meninggalnya sampai meninggalnya pun tersenyum. Pejuang, entah dia bilang pejuang Palestina, anti Asia, pokoknya segala rupa lah. Dia matinya pun sampai tersenyum. Wah, marilah kita berjuang sehingga kita bisa nih, amin. Ternyata komen amin ya. Ternyata ini sumbernya di Malaysia itu namanya ada pelatihan mengurus jenazah. Ada seorang saya namanya si kisah hidupku siapa? Kati. Namanya si Katie. Si Katie itu dia ada di sekolahnya pelatihan mengurus jenazah. Dialah menjadi jenazahnya. Stres kan? Makanya dia senyum. SMA kalau nggak salah itu. Di foto, dimasukin ke Facebook. Gak ada urusannya dengan krisis di Suriah, di mana gak ada urusannya. Nah, jangan tapi kalian terpancing klik amin, klik like seperti itu. Nah ini cari dulu kebenarannya. Berikutnya. Nah, sekarang ini ada dalam suatu kejadian kita lihat ada sudut pandang. Bagaimana sudut pandangnya? Barangnya kayak gitu. Di center dari situ enggak kelihatannya bulat. Di center dari sebelah sana kelihatannya kotak. Barangnya apa? Tahu enggak? Bagaimana sudut pandang kita melihat suatu hal? Jangan sampai kita disetir hanya melihat dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain kenyataannya berbeda. Jadi hoax itu kalian tertipu, kalian ikut menyebarkan mungkin karena kalian hanya melihat dari satu sisi. Berikutnya, ngapain sih orang bikin hoax? Kenapa? Repot-repot amat sih? Bikin gambar, bikin apa segala rupa. Nah, apa tujuannya? Satu, tujuan keuangan finansial. Oh, apa? Temuin dari mana? Apa? Kalau misalkan semakin banyak orang yang mengklik Facebooknya dia, makin banyak yang share, banyak yang like. Dia kalau di Facebook ada semacam kebijakan. Jika suatu halaman banyak dikunjungi, maka halaman itu akan mendapatkan iklan. Halaman Facebook Anda punya berapa friend, punya berapa banyak like. Halaman-halaman ada yang punya Facebook tadi, friends-nya ada berapa? Ya 50-100 ya. Like-nya ada berapa? Saya nggak like-nya nggak, mungkin sekitar sama 50-100 lah. Kalau misalkan dia sampai like dapat 1 juta like, dia di halaman Facebooknya ada iklan, dia dapat duit dari iklan itu. Bagaimana caranya? Seperti tadi, namanya phishing, pakai PH ya. Kalau phishing kan mancing ya, kalau phishing aja seperti itu. Clickbait, umpannya clickbait, umpan klik. Oh ya, saya klik lah, gitu kan? Jadi dia mengumpankan seperti itu, diumpankan supaya dia dapat keuntungan finansial. Terus, nggak apa-apa Pak, hitung apa namanya sedekah. Salah. Orang yang melakukan itu adalah orang kaya. Dia nggak butuh duit. Dia nggak butuh duit dari kalian. Tapi dia kayanya kaya karena menipu kalian. Beda ya. Kalau yang di pinggir jalan mungkin orang minta-minta karena butuh ya. Ini mah karena dia pengen duit lebih banyak. Beda lah ya. Antara butuh dengan pengen uang lebih banyak. Dia menipu kalian karena untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, bukan karena dia butuh, nggak bisa makan. Beda. Orang-orang itu. Berikutnya, emosi. Ini dia. Semakin kita membangun emosi seseorang, semakin gampang kita menyetir orang itu. Oh, ada loh adik yang di sana digrepe sama kampung sebelah. Wah, kalau digrepe. Jadi ceritanya dia jatuh di jalan, diangkat gitu kan, namanya diangkat untuk di pinggir kan ya pegang lah ya. Wah, dia digrepe sama pemuda kampung sebelah. Nggak mau.
terjadi di Lampung itu, kampung sama kampung berantem cuma gara-gara gitu. Pada saat emosi kalian sudah naik, gampang disuruh apa aja. Gampang sekali. Pada saat emosi seseorang sudah naik, logikanya turun. Tidak, yang benar kan ceritanya benar. Ya, pada saat emosi kalian, wah turunkan harga, demo lah. Gampang sekali untuk menyentil seorang pada saat emosinya sudah naik. Berikutnya politik. Nah, ini agak susah kalau kita bicara politik ya. Black campaign. Pada itu ada kan buku apa Jokowi Undercover ya sekarang ini viral. Jokowi adalah seorang keturunan anggota partai. Daripada saya masuk untuk polisi. Saya bisa mengungkapkan 99 kebenaran, tapi kalau misalkan yang tadi saya ngomong menjadi viral, dipanggil kantor polisi. Pak, saya mengungkapkan kebenaran, ada 99 kebenaran, ada satu salah. Polisi bilang, Bapak, saya nggak nangkep Bapak karena Bapak mengungkapkan kebenaran. Saya nangkep Bapak karena Bapak mengungkapkan salahnya. Saya bisa bilang 99 benar, satu salah. Saya masuk kantor polisi gara-gara yang satu itu. Polisi nggak akan nangkep orang yang berbuat benar, ngapain juga. Berikutnya. Ini ada bukunya kan? Cara bertindak kalau kita mendapatkan info atau berita dari siapapun. Saya dapat dari website ini orang. Satu, harus tahu berita apa yang kita baca, sumber berita, verifikasi sumber dengan media online yang sudah resmi. Nanti saya lihat. Jangan memakan berita-berita tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan membuat berita atau kalimat-kalimat yang memecah belah keamanan atau terkait sara. Kita sekarang warga negara Indonesia, pilarnya adalah Pancasila. Saya sebagai PNS saya wajib berbicara begini. Semua yang bersifat sara, semua yang nantinya akan memecah belah persatuan bangsa, lebih baik tidak di-share. Nah, pada saat kalian ada berita begini, ada 10 poin berita, kalian cek 10 poinnya itu benar atau enggak. Kalau ada satu saja yang tidak benar, jangan ikut-ikutan share. Oke, lanjut. Nah, dalam undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik kan pasti cuma share doang, nggak ketahuan siapa saya. Jangan salah. Dalam definisi tanda tangan identitas seseorang adalah sesuatu yang dimiliki. Sidik jari, iris mata, gadget. Kalian sumber share-nya dari gadget itu, maka kalian bertanggung jawab atas barang-barang yang keluar dari gadget, SMS, WA, BBM yang dari gadget kalian bertanggung jawab. Karena barangnya ada di gadget kalian, dalam penguasaan kalian. Sesuatu yang diketahui, password, PIN, pola kan ada di sesuatu yang diketahui. Jadi kalau dulu orang ambil duit harus tanda tangan di kantor di bank, harus ada KTP, ada segala macam. Sekarang kan pakai PIN aja. Maka PIN adalah suatu ciri khas yang sah, gitu. Berikutnya sesuatu yang kita lakukan, tanda tangan, suara, login Facebook, login aplikasi, login apapun. Kalau kalian login sesuatu di dalam Facebook kalian, terus dalam Facebook itu menyatakan apa, kalian bisa dipanggil lah ya, dipanggil sedikit. Kalau diajukan dipanggil gitu kan, diajak ngobrol sama kakak-kakak kita kan. Kapolri, Kapolda. Gitu kan? Kalau udah sampai gitu repot, kasihan orang tua kalian. Kalau sudah sampai tersangkut kayak gitu, hilang motor satu, bukan juga polisinya, sewa pengacara segala rupa. Gitu kan? Hukuman penyebar hoax. Nah ini ya, dalam KUHP menyatakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan kejahatan. Apapun kejahatannya. Misalkan saya mana tadi suka main gitar, pakai topi itu. Saya datang, saya jitak dia. Kena undang-undang penganiayaan hukuman 3 bulan. Betul? Sekarang saya bawa 90 orang, jitak dia. Apakah hukumannya dibagi? Jadi 1 hari? Enggak. 90 orang itu dihukum 3 bulan semua. Karena bersama-sama. Ya, 50 bulan ya kan?
sendiri juga salah, bersama-sama juga salah. Ini juga hoax juga begitu. Pak, saya cuma ikut-ikutan, tetap aja nyebarin. Walaupun cuma ikut-ikutan. Karena kalimatnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Nah, kalau secara agama mungkin kalian juga bergunjing, menyebarkan fitnah, gitu kan? Kalau bersama-sama dosanya lebih banyak kan daripada sendiri-sendiri. Nah, itulah itu. Oke. Cara menghindari hoax. Tapi saya ngerti tadi di WA, saya nggak ngerti ini berarti benar atau enggak. Kalau benar wajib dibagi kan, menyebarkan kebenaran, baik. Atau mungkin bohong nih, saya nggak tahu nih. Gimana cara saya tahu? Sumber yang dapat dipercaya. Sumber yang dapat dipercaya apa itu? Sumber yang dapat dipercaya, contoh alamat emailnya ada go.id, go.id. Go itu government, ide Indonesia. Sumber berita berdasarkan dari website pemerintah, mulai dari Depdagri, go.id, atau kalau saya pengurus Serangkap.id. Semua berita di Serangkap.id dapat dipertanggungjawabkan, saya yang megang, saya yang akan bertanggungjawabkan kalau ini berita salah. Nah, go.id atau berita mil.id, kalau berita-beritanya berhubungan dengan militer, kita akan diserbu sama Cina segala macam. Terus lihat di mil.id, military ID. Misalkan ada heboh gitu kan, akan ada serbuan dan sebagainya. Benar nggak sih akan diserbu? Coba lihat di mil.id, ada nggak cerita itu? Berikutnya ACID Academy. Kalau dia beritanya bersumber dari riset, lembaga riset, riset ternyata gen sapi dicampur sama gen babi. Nah, ada hoax seperti itu supaya supaya sapinya cepat gede dicampur sama gen babi. Itu riset dari mana lagi? Itu hoax juga. Nah, berikutnya cek satu persatu kebenaran materi berita. Kalau ada kalimat satu alinea, kalian bisa suka biasa merangkum kan, cari intinya. Oh, ini pernyataannya ada 1A, 2B, 3C, 4D. Cek satu-satu, limbah Google. Bener nggak sih bahwasanya ini tuh begini? Dicek. Kalau kalian sudah cek satu-satu dan dari sumber yang sahih, silakan. Saya tidak melarang kalian itu. Tapi kalau ada satu saja yang sumbernya tidak sahih, jangan, mendingan gak usah lah, daripada nanti urusannya bersama-sama kan. Berikutnya, jangan terpancing berita yang memecah belah persatuan. Kita negara NKRI, kita menggunakan persatuan dan kesatuan. Sama-sama, orang Jawa, orang Sunda, Bugis, Makassar, segala rupa. Wah, ini orang Bugis, orang Medan menjadi supir angkot atau sebagainya, terserah. Gak ada stereotip seperti itu ya. Sama, warga negara Indonesia. Berikutnya, sadarilah apapun yang kita lakukan sekarang akan terlihat di masa yang akan datang. Misalkan suatu ketika adik-adik dapat berita hoax tentang semua sentimen misalkan anti wah Inggris begini, wah kalian posting anti pemerintah Inggris. Pada saat kalian udah gede pengen melamar kerja, kalian pintar, udah gede pengen melamar kerja, melamarlah di BP, British Petroleum. Nama kalian, nama siapa tadi? Siapa nama? Aib Saifullah. Bisa default banget namanya. Aib Saifullah. Apa namanya tadi? Facebooknya adalah ini, dari kecil saya punya Facebook itu, dicek sama orang BP. Oh, pernah nih suatu saat dia memposting tidak suka Inggris. Ngapain saya terima orang yang pernah posting gak suka Inggris? Ada cerita kayak gitu. Dia udah bagus, udah qualified, begitu dicek backgroundnya, pernah membuat statement yang aneh-aneh. Terus ada satu lagi, jangan pernah bugil depan kamera. Sendiri atau bersama-sama, ayo lo. Lu namanya 20 tahun ke depan videonya masih ada. Gak bakal hilang di internet itu. Walaupun lucu-lucuan masih. Nanti kamu jadi
anggota dewan calon keluar foto. Berikutnya. Nah, sekarang saya membahas tentang penipuan. Nah, kalian juga tadi ada transaksi elektronik, ada beli segala rupa kan? Ada kemungkinan seseorang akan tertipu. Nah, sekarang ada beberapa hal anatomi penipuan yang terjadi. Pertama sekarang dari kenapa saya modus operandi gejala penipuan dan berikutnya kalian bicara. Oke, kita lanjut. Next. Santai. Kenapa saya? Kadang-kadang nggak tahu kan, kadang-kadang kita dipilih untuk jadi korban penipuan. Ada trik modus operandinya adalah menyelipkan secara fisik. Nah, dulu pernah itu dia di kopi bungkus itu dibuka, dimasukin selamat Anda mendapatkan data, terus dilem lagi, dimasukin, ditaruh lagi di entah di warung-warung biasa, warung-warung lontong itu lah, gitu kan? Wah, ada mobil. Hubungi sekian. Nah, udah deh. Hoax. Berikutnya fasilitas di SMS kan ini ada ya. Kirim 5 SMS dapat 100 SMS gratis gitu kan? Tahu banget tuh. Ini dia punya pacar 10 nih. Biasanya kan SMS alay gitu kan, kita makan dulu, sekian dulu. Nah, ini. Jadi begini, dengan fasilitas SMS gratis itu saya buka 08135678 dari 00 sampai 99 saya SMS-in semua. Mana yang ngebales itulah yang kena. Patahnya sekitar 100 SMS. Mana yang jawab? Oh ya benar kan saya dapat hadiah mobil. Terima kasih. Berikutnya, nah kalau misalkan kalian ada mengunjungi suatu website, selamat Anda mengunjungi ke 1 juta. Nah, hadiahnya apa? Gitu kan? Klik sini. Nah. Berikutnya, iklan dari email. Oh bisa start, namanya spam. Masuk ke itu kan penawaran apa lagi. Mailing list. Nah, kalian ikut grup mailing list apa gitu kan? Mailing list drama Indonesia ya, bukan drama Jepang. Drama Indonesia, klub drama. Ada 10 anggota. Ada satu masuk, semua ikut kena. Atau pencurian identitas. Pernah ngirim pernah ngirim ini pencurian identitas. Kalian pada saat misi pulsa kan kalian tulis kan nomor-nomornya. Nah, itu dibeli sama dia. Oh, ini list nomor telepon kalian itu dibeli sama dia. Nanti bisa untuk umpan-umpan itu. Berikutnya. Nah, gimana caranya nipu-nipu itu? Pertama dibuat sama. Ditelepon orang tua, Bapak, anak Bapak kecelakaan ini Pak, benar di rumah sakit Pak, segera dioperasi Pak. Malah handphonenya nggak bisa dihubungi ya. Berikutnya ada time limit. Sekarang Pak, kalau nggak dioperasi langsung ini udah lurus garis saya Pak. Ada teknik pokoknya harus sekarang. Kalau hadiah, kalau ibu nggak bayar sekarang, nanti hadiahnya saya kasih orang lain. Hah? Kan itu kan? Buat pajak segala macam. Dan itu adalah umpan dalam transaksi.
transaksi online itu pakai seperti itu. Ada timing harus sekarang, segera, kalau enggak begini. Bicara nggak ada tetap buka. Di rumah sakit mana Pak? Rumah sakit kecelakaan. Saya mau datang Pak. Di RSUD Derajat saya segera datang. Oh nggak cukup. Waktunya nggak cukup Pak. Bapak kesini juga anak Bapak keburu lewat. Segera. Berikutnya nomornya pakai CDMA kan supaya kesannya adalah nomor telepon pakai 0254 dari kesannya dari kantor. Kalau CDMA kan ada 0254 sekian. Kalau dulu CDMA-nya itu ada dari Telkom Friend kalau nggak salah ya. Friend itu kan pakai 0254 depannya. Jadi kesannya dari kantor. Nah, berikutnya kalaupun ada alamat email menggunakan alamat email yang gratisan. @yahoo.com, @gmail.com, mana lagi? @hotmail.com. Apa kalian punya alamat email apa? Gmail. Ya enggak? Nah. Terus ada orang nawarin kalian duit 1 miliar, alamatnya alamat gratisan, percaya nggak? Lu beli alamat email aja nggak bisa. Pakai miliar. Oh ya, kata lagi yang scam itu yang dulu yang di zamannya peruntuhan Irak itu, saya pangeran dari Irak. Saya sedang dikepung oleh pasukan pemberontak. Saya ingin menyelamatkan harta saya. Tolong kirimkan nomor rekening Anda supaya saya kirim transfer. Modus. Menggunakan alamat website gratisan, blogspot.net atau .ru. Kalau Rusia kita hati-hati. Rusia, New Zealand, SA. Kalau Rusia itu agak susah. Bandit semua saja. Kalau direkam, saya bilang Rusia bandit. Panggil semua jasa Rusia saya sama duta besarnya. Oke, berikutnya. Apa yang dicari? Pulsa, saya masih kena tipuan nomor pulsa. Pernah kena tipuan nomor pulsa? Pernah ketipu atau pernah cuma dapat SMS ya? Kalian kirim nggak? Yakin? Identitas. Dia cuma minta KTP. Oh, jangan salah. KTP kamu bisa dipakai buka nomor rekening, tinggal diganti fotonya. Buka nomor rekening BCA, BNI, BRI, pakai foto palsu. Kenapa? Supaya nanti orang ketipu berikutnya transfer ke nomor rekening itu, tahu-tahu kamu datang ke Nomor identitas Bapak dipakai untuk penipuan. Bapak punya rekening bank ini nggak? Kagak pernah buka. Ini buktinya. Identitas kamu ketangkep, KTP kamu ketangkep fotokopinya. Sekarang bikin kartu kredit cukup fotokopi KTP, fotonya tinggal diganti aja, selesai urusan, kelar itu bro. Next, kenali website resmi, ada ID pemerintah ACID kan. Berikutnya gunakan Telkom 108. Pasti ada yang tahu nggak? Gunanya Telkom 108 hari gini, ada yang tahu nggak? Pak Guru tahu? 108 pengen tahu bener nggak nomor telepon Pemda itu? Nomor telepon Pemda Serang berapa sih? 108. Tanya ke Telkom. Selamat siang, dengan Telkom bisa dibantu? Ya Pak, saya mau minta nomor telepon pemerintah Kabupaten Serang, Jalan Veteran nomor 1. Oh ya, tunggu sebentar Pak. Nomor teleponnya sekian. Itu resmi. Untuk misalkan kalian dapat hadiah dari kapal api kan, nomor teleponnya 0 berapa? Jogja Solo kan 022 berapa? 022 Bandung. Ke 0276 Jogja. Bener nggak Pak? Nomor telepon PT Kapal Api berapa Pak? Keluar nomor teleponnya. Sama nggak dengan nomor telepon? Kalau beda, berarti ini bohong. Gitu ya. Berikutnya. Di sini ada video internet saya. Coba klik play. Ada play ya. Inilah cerita. Cerita seorang di apa nih, seorang korban perempuan di kantor psikiater trauma. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya kalau ada
banget kan? Ya orang tua ya udah anaknya musik di kamar kan. Wah, progres kita. Wah, kita ganti lagi ya. Pakai kantong. Siapa yang telah status galau? Udah sengaja siapa yang mau saya? Wah, cakep boh. Kita nggak tahu ya, kita kasih lokal. Cakep nggak? Ah, cakep. Yang cowok kok ikut-ikutan sini? Malah akibatnya untuk di sini dilarang ya, handphone segala macam. Dia anti sosial, teman-temannya ngumpul, dia sibuk sama yayangnya di yayang. Kalau aku sibuk urusan sama yayangnya, ayang tuh. Aku lagi ngapain? Apa? Anjir, Bo. Kamu tidak mati. Jadi, sekarang begini saya tanya. Siapa di antara adik kalau misalkan saya ada dua laki-laki deketin saya kabur gitu ya. Modusnya tidak selalu begitu. Bisa saja pertama yang datang cowok sendiri, kalian yang naik, atau tengah jalan masuk lagi, atau bisa saja menggunakan obat. Jadi ada suatu obat inisialnya kan, itu akan itu kenapa ada sapi pink bersayap hingga mobil saya. Oke, sekarang saya tanya, berapa di antara kalian yang nengok ke sana? Coba angkat tangan yang nengok ke sana. Saya tanya, di sana ada mobil nggak? Kalian tahu di sana nggak ada mobil? Kalian pernah lihat sapi warna pink? Bersayap pula. Oh, tengok.
obat itu akan membuat kalian lemes, kalian ngantuk, apapun yang kalian alami bagaikan mimpi. Sekarang saya tanya, ada yang ingat ya kalian semalam mimpi apa? Jadi begini, begitu kena obat itu, kalian udah ngantuk, tidur, mau diapain aja kalian nggak sadar, dan kalian nggak ingat siapa yang ngapain dan obat itu. Saya nggak akan bilang nama obatnya apa. Ada satu obat itu. Kenapa saya bilang ini? Satu tetes cuma dipakai pengen tetes. Ada di mana? Tes motor bisa. Ada itu. Mau pakai tetes. Udah tidur. Mau diapain udah kalian nggak akan sadar, nggak akan ingat. Ditanya sama polisi pun kalian nggak ingat. Kejadian satu hari itu otak kalian akan menjadi kacau ingatannya selama sehari itu begitu kuatnya obat itu. Kali kalian cuma berat 40-50 kilo cukup setengah tetes. Betapa mudahnya kan mencampurkan setengah tetes sesuatu ke minuman kalian. Jadi tidak selalu secara paksa ditarik, enggak. Dibawa ke mall, ditetesin, terus saudara lepasin, oh adik saya ketiduran, saya bawa. Terus yang laki-laki berpikir, saya kan nggak bakal diapa-apain pak, sama saya laki-laki. Yakin laki-laki nggak bakal diapa-apain? Kalau coba kalian cari robot gedek itu korbannya anak laki-laki semua loh. Diapain saya nggak akan bilang. Atau ada lagi cerita seorang kalian yang kakak-kakak mahasiswa nih kenalan sama di Facebook, kenalan sama cewek di bawah umur kalau menurut undang-undang di bawah 18 tahun. Kalian udah di atas 18 loh? Nah, sudah di atas 18 kalian kakak-kakaknya kenalan sama cewek di bawah 18 tahun, mungkin baru kelas SMA atau kelas 2. Kenalan dia di Surabaya, kalian di Serang. Wah, intens percakapan. Wah, curhat segala rupa. Akhirnya tuh cewek datang ke Serang, minta tempat kamu. Diapain gua kamu bilang? Apa yang terjadi? Bapaknya lapor polisi. Kejadian di Jakarta. Bapaknya lapor polisi. Kalau bapaknya begitu anaknya dibalikin, kan selesai urusan kagak. Kalau udah polisi urusan kagak selesai. Anaknya udah selesai, pulangin tuh. Kalau bapaknya beri anak saya ketemu saya bawa pulang. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kena kamu membawa anak-anak di bawah umur. Kalau yang perempuan gimana? Chatting di atas umur. Terus dia datang dari Surabaya. Oh, sudah jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini. Benar-benar perhatian. Yakinlah kalian para wanita, kalian bawa perut. Kalau ada apa-apa kalian menanggung akibatnya. Kalian anak-anak yang sudah bisa bikin anak kan? Sudah apa namanya data bulan? Sudah bisa. Secara biologis sudah bisa. Masuk rekaman nanti viral loh. Saya minta maaf kalau ada yang menyinggung ya. Nah, berikutnya. Nah, ini ada lagi nih penipuan nih. Kita silakan. Hai. Waalaikumsalam. Bapaknya mana? Ini saya pasang iklan sewa rumah itu. Per tahunnya saya kasih ini kalau langsung 2 tahun, per tahunnya saya kasih 8 Pak. Per tahun 8,5. Yang seru Pak, kalau biasanya kasih 20 saya tahu. Kalau 16 ya, kalau 16 ya 2 Si juta. orang itu dia nyawain
rumah, pasang iklan, menyewakan rumah, gini-gini, nomor-nomor segini-gini. Si penipu bilang, oke, saya transfer ke rekening Bapak. Ya, saya transfer ke rekening Bapak, nama nomor rekeningnya, kasih nggak? Kasih. Kemudian dia kasih transfer kan? Transfer saja Pak ya. Transfer silakan transfer ini nomor rekening saya, silakan transfer, nggak apa-apa. Oh tentu, tak terima sini, ada bisa masuk ya. Dan sewa rumah itu per tahunnya saya kasih gini, kalau langsung 2 tahun per tahunnya saya kasih 8 Pak, kalau per tahun 8,5. Ya terserah Pak, kalau biasanya kan 10% toh. Kalau 16 ya 1.600.000 ya 2 juta lah Pak dibulankan. 5 juta ya. Ya nggak terlalu banyak. Kebetulan saya masih di mana, sehingga kenapa nggak kasih duit langsung? Saya bilang kan menghindari tata. Ya transfer saja Pak ya. Di BRI Pak. Iya saya atas nama. Pura-pura sama Bapak kan? Oh Saya takut kalau kirim ke orang lain nggak sama. Kalau sudah saya transfer, saya telepon Bapak wajar. Oke. Ya. Oh gitu ya. Oke. Kwitansi aja. 5 juta, Bapak kasih saya ke Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Wajar dulu dia. Iya, gimana Pak? Oh, sudah transfer? Oh sudah transfer. Berapa Pak? Di transfer berapa? Oke, nanti saya cek dulu Pak ya. Oke, silakan. Dicek ya. Salam. Di ATM kan? Oh, sama saya udah kurang 5 juta. Kalau Bapak sudah tambah belum? Ya. Waalaikumsalam. Belum Pak. Saya barusan, saya masih di ATM nih. Coba begini Pak, saya telepon balik karena ini saya cek juga ke BRI. Ternyata saya juga sudah Saya telepon ke BRI. Saya belum nyampe. ke dirinya, saya pertanyakan kendalanya Pak. Saya tanyakan kendalanya apa? Bapak ya Pak ya. Oh begitu. Secepatnya Pak ya, memang saya masih di ATM nih. Dia yang telepon. Takutnya kalau Pak putus dengan dia. Oke, saya masih di ATM, jadi jangan lama-lama. Ya. Oke. Ya. Selamat sore, bagaimana Pak? Masih? Ini masih di dalam? Masih di dalam ya? Masih di dalam. Saya di dalam pakai. Oke, saya masukkan. Kejadiannya. Masukkan PIN. Masukkan PIN kan? Oke, sudah. Informasi rekening, informasi saldo. Ya.
Dia ngakunya 10 juta, padahal 7 juta. 10 juta 400. 10 juta 431. Kenapa Mas? Oh ya. Oke. Transaksi lain. Transfer dari India. Pertanyaan saya, berapa orang yang hafal nomor rekening kalian? Ada apa? 434. Sekarang dia masuk nomor rekening dia dulu. Jadi dari rekening dia transfer ke rekening dia. 9. Oh ya. Ya. 7855. Benar. Ya. Masuk. Ambil lagi. Benar. Transaksi lain. Transfer kembali. BRI. Sekarang nomor rekening dia yang dimasukin. 2168 0100 2320 501. Jadi pertanyaannya ke rekening dia. 0998 9855. Karena sudah 9 juta, Nah. 900. Ya, benar. Ya. Transaksi berhasil. Transaksi berhasil dibilangin. Transaksi berhasil, lintas dan seterusnya. Ada lagi. Ya. Sudah. Transaksi lain. Transfer dari 2168 2320 501. Nah, 299 878. Nah, Nia, haknya halal. oke. Maaf kalau ada tidak cukup karena maaf Pak, saya ada 2 Masih ada rekening lain? bawah. Dia punya rekening yang lain. Tapi begini Pak, maaf, saya ini kan Pak mau ngerjain saya. Pak mau ngerjain saya, cuma saya ngerjain Bapak. Ini kan ceritanya Pak mau ngerjain saya. Mandiri. Halo, selamat sore. Ya. Aduh Pak, maaf saya kalau suruh transfer ya nggak bisa Pak. Harusnya kan Pak yang transfer saya. Kok jadi saya yang transfer Pak? Halo. Tadi itu kan Pak mau ngerjain saya, mau nipu saya toh. Laku kali. Anjing kau lah. Kau bilang anjing ke orang lain tuh. Di sensor ya tadi ya? Bangke. Sorry. Jadi, sorry bukan? Lagi tadi. Aku siasa mengajarkan kata-kata kotor. Alah. Saya harus hati-hati sekali untuk urusan kayak gini. Tapi apa? Inti yang dapat kita dapatkan adalah itu triknya nih. Itu triknya. Dibuat seakan-akan transfer ke rekening sendiri. Karena mengandalkan otak manusia tidak akan mampu menghafalkan nomor rekening dia.
Paling kalian nomor yang kalian hafal paling nomor telepon sendiri. Adapun sebagian kalian nggak hafal nomor telepon kalian sendiri berapa. Jangan kata nomor rekening bank, ya kan? Terus tadi lihat kata-kata ada si Neni Harleni itu ya. Itu adalah korban yang korban KTP-nya dipegang sama dia dipakai buat buka rekening BRI. Kalau penipuan tadi terjadi, ditrace ke si Neni Harleni, padahal ATM-nya dipegang oleh orang lain, ditrace dan datang ke kakak itu ke rumahnya Neni. Ibu Neni, nomor rekening ibu dipakai untuk penipuan. Lah, ini lagi. Karena apa? Pada saat di banknya dia buka nomor rekening, pakai KTP palsu. Tapi kesangkut juga si Neni Harlani tadi. Karena penipu itu tidak akan sebegitu naifnya memakai namanya sendiri di nomor rekening bank yang dituju juga agak bakal pakai nama orang lain. Itulah bahayanya transaksi online. Jadi kalau kalian pada saat diminta nomor rekening, saya akan transfer ke bapak, ya kan? Oh nggak apa-apa dong, kasih aja dong, ya kan? Kalau misalkan kalian benar-benar polos, saldonya masih segini pak, 70.000, dia akan bilang, ibu, nomor saldo ibu kekecilan karena undang-undang anti pencucian uang. Kalau kita mau transfer 5 juta, harus ada saldo 5 juta dulu. Akan bilang begitu dia. Coba ibu cari nomor rekening lain yang ada saldonya, atau nomor ibu ditambahin dulu saldonya jadi 5 juta, supaya dia bisa ngambil duit 5 juta. Kalau tadi dia ngikutin karena saldonya cuma 70.000 ya, tapi dia bilang 10 juta tadi kan. Tapi kalau kalian benar-benar polos, kalian bokeh juga duitnya cuma ada 7.000 di bank, dia akan bilang saldonya nggak cukup, harus tambah dulu saldonya 10 juta, 5 juta, supaya tidak terkena undang-undang pencucian uang. Nama undang-undang lagi. Jadi begitu yang ini ya. Sekarang tadi itu tadi. Terima kasih. Nah, ini tampaknya tadi mudah-mudahan sepanjang tadi saya memberikan materi, karena tidak ada yang menyela, mudah-mudahan materinya itu tidak ada menyinggung, kecuali tadi terakhir itu ya ada kalimat titit tadi kan saya lupa nyensor. Mudah-mudahan tidak ada menyinggung, tidak ada menjadi viral yang tidak menjadi. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Yo, pagi kan punya pertanyaan apa lah? Tanya jawab dari kakak-kakak mahasiswa juga boleh. Kamu tanya jawab. Ayo, silakan saya buka sesi tanya jawabnya. Siapa yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Ayo, tangan. Kakak panitia ada door prize nggak? Kalau ada door prize tuh siapa yang nanya kasih door prize tuh? Ada? Nggak ada. Kalian ini gimana toh? Coba mulai dari belakang. Nah itu yang kerudung hitam. Ayo malah kabur. Masalahnya semuanya kerudung hitam ngejelak lagi bingung saya. Itu sapi ini masih ada nggak? Itu yang main game. Ayo, ada pertanyaan apa? Pernah ditipu, pernah transaksi? Bayarnya pakai apa? Yang beli sepatu kemarin mana? Siapa yang beli sepatu kemarin? Nah, lu bayar pakai apa? Pakai duit ya? Cara bayarnya gimana? Ketek. Lah, lu beli sepatu koran bayarnya ketek. Gimana sih? Hah? Gimana tetehnya? Jadi tetehnya jual sepatu, sampai dapat naik. Hah? Oh, tetehnya punya abang. Berarti bukan dia kakak kamu juga. Gimana kita? Ayo, cerita yang benar. Jadi dia punya teteh, tetehnya punya abang. Ini kakaknya dia juga kan? Gimana? Bayarnya gimana? Tetehnya yang transfer ke abangnya. Oh, ke penjualnya.
bedah sesar? Oh, oke. Hai, tahu nggak bedah sesar kayak gimana? Gimana? Tergantung. Kalau kalian bayarnya mahal pakai pisau bedah, kalau bayarnya murah pakai golok. Cerita. Yang sekarang yang beli jas apa itu? Waterproof. Nah ini, lo beli waterproof ya? Nah, gimana? Berapa duit? 85.000. Harga handphone berapa? Oh, harga handphone 45. Harga jasnya 85. Mahalan jasnya. Nah, tadi 85 apa? 45. Nah, 45. Belinya di mana? Di OLX, Bukalapak atau di mana? Tokopedia. Santai, slow. Emosi jiwa. Kalau kalian emosi gampang setir loh. Onsop. Jadi beli pelindung handphone lewat onsop. Aduh, ya, agak darah rendah nih. Oke, beli lewat onsop gitu ya. Bayarnya gimana? Transfer. Wah, punya ATM? Punya mama. Mamahnya biar bayar ke abang-abangnya lagi. Oh, mah transferin ke onsop. Dia ngasih nomor rekening. Itu sudah transfer, buktinya dikirim lewat apa? Di foto. Nah, mamahnya pakai banking. Top. Nanti BCA ya? Pakai banking, di screenshot, kirim ke dia orang. Oh, 45.000 ongkos kirimnya berapa? 15. Karena ada ongkos kirim, mungkin sekalian beli 3 gitu. Itu tas sepertiganya sendiri. Terus apa lagi? Siapa lagi kemarin di sana ada beli sepatu nggak? Ada yang pernah belanja online? Atau kakak mahasiswanya ada yang pernah belanja online? Nah, banyak itu. 5 sekarang. Kecil alit. Ini udah dikatakan. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau nanya, ada yang mau komen, ada yang minta tips supaya naikin poin blank. Silakan. Nama dan kelasnya ya. Nanti siapin surprise. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofatinida dari kelas 9J. Izin bertanya. Cepetan. Kan di Facebook ada hoax itu kan, berita hoax gitu kan. Hoax itu ya. Terus ada teman kita gitu kan di screenshot terus nandain kitanya itu ikut salah nggak gitu? Kalau di tag itu di tag. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susah loh berbicara di depan umum, deg-degan, rasanya gimana gitu ya. Jadi gini, ada yang secara aktif membagikan, dia klik share, ada yang secara pasif dia menaruhkan di timeline kamu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan tadi gini, polisi juga pada saat dia ingin tim cybernya ingin merantas hoax gitu kan, sekarang banyak hoax ya, sampai ada presiden yang baik, Indonesia sambil berjalan kuda masih kena hoax ya. Tapi gini, polisi akan tahu tingkat kalau misalkan di tag pada saat kalian di tag berita hoax gitu kan,
dan kalian tahu itu berita hoax, sekarang pertanyaan saya, pada saat ada teman yang berusaha menjerumuskan kalian, apa yang kalian lakukan? Memberitahu, dikasih tahu, menasihatin masih gitu juga, ya kan? Kalau di Facebook, di blog aja udah. Lagian mungkin teman kalian juga teman apa namanya farm feel ya, yang suka bagi-bagi hadiah ke teman-teman. Gimana ya suka saling di Facebook kan suka gitu kan, ke 10 teman terus minta item gitu kan, terus teman-teman yang 10 itu juga kalian nggak ngerti teman apa gitu kan. Kalau memang benar ada temannya, benar-benar kalian kenal, dia men-tag seperti itu, nah, saya sudah ikut keamanan cyber, saya sudah dikasih materi keamanan cyber, saya sudah tahu hukumannya, bersama-sama, sendiri-sendiri atau bersama-sama, kena juga, gitu kan, bergunjing memfitnah. Nah, kasih tahu sama dia, ini hoax, jangan dilakukan lagi. Besok-besok masih gitu lagi, daripada kamu ikut-ikutan ke ini, toh juga secara pertemanan biasa kan tetap, tapi di Facebook daripada ikut-ikutan kena, pemutusan hubungan teman Facebook tidak menyebabkan putusnya hubungan silaturahmi. Bedakan. Nah, seperti kemarin ada yang mahasiswi di Bandung dikeroyok, gara-gara sampai dikeroyok, disulut, didudahin. Ada di Bandung mahasiswi umur baru masuk mahasiswi. Gara-garanya apa? Si cewek itu, jadi, nah katakanlah drama ya, ini sama ini. Siapa namanya? Anas sama? Anas sama Adis. Nah, si Anas temenan sama Adis. Namanya dia. Anas berteman sama Adis, si Adis bercurhat. Oh, pacar saya gini. Asal ulang curcol ya. Terus sama si Adis, si Anas bikin posting yang mengkritik pacarnya. Oh, itu dikritik. Kok gitu sih kamu kasar gini. Padahal begitu giliran dia kritik, giliran dia lagi rujuk. Udah saking rujuknya, nggak terima pula. Nah, giliran lu curhat bisa, giliran dikritik kagak, gitu kan? Giliran udah rujuk nggak terima pacarnya dikritik. Akhirnya apa, dipanggil lah si itunya. Ini saya mau curhat lagi, datanglah ke apartemen. Sampai di sini udah ada cowok 5, cowoknya kalau nggak salah 2, ceweknya 1, itu yang berangkat. Jadi koyok, 1 cewek dikurutin 2 cowok kan. 1 cewek ditendang, disuruh, diudahin, segala lupa lah. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama? Pokoknya kan bersama-sama. Jadi begitu. Kadang-kadang bertemanan di Facebook. Kenapa dari awal saya bilang apa yang di ruangan ini yang baik silakan dibawa, yang jelek kita selesaikan di sini. Kenapa saya wanti-wanti begitu? Ngeri. Apapun yang sudah terjadi di ruang publik terekam. Terus-terusan Anda bisa jadikan bukti untuk memberatkan kamu. Kalau yang itu terjadinya pengeroyokan, ya udah diurus sama polisi. Karena masih ada yang 17 tahun masuknya ke penjara anak-anak, kalau yang udah 18 tahun masuknya ke penjara orang gede. Terima saya. Orang gede bisa juga karena sekedar badannya gede. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada friend yang udah nggak beres gitu, udah dikasih peringatan masih terus nge-tag kita, daripada kita itu kedua unfair. Tapi silaturahmi ini. Tapi kalaupun dia silaturahmi juga masih menghasut, buat apa? Punya teman menghasut. Kalian harus punya kepribadian, jangan terkena kalau di istilah psikologi namanya peer pressure, tekanan orang sebaya. Kalau teman-teman kalian semuanya ngerokok, kalian nggak ngerokok, apa kalian ikut ngerokok? Kagak. Dibilang kamu banci nggak ngerokok, lah saya lihat banci di pada ngerokok. Tidak jantan, tidak minum, alah. Banci juga minum. Minum ke kiras itu.